Banyak mau ya. Kemudian sutradara film Ganjil Genap Bang Benedion Raja Gugu, kemudian juga Mbak Gala, Clara Bernadette, Oka Antara, dan juga Baskara Mahendra untuk maju ke depan, Ibu Lydia Kandau, dan juga Bapak Dede Yusuf, Papa Gala, Josephine Firmstone, juga Joshua Suherman, Nadine Alexandra untuk maju ke depan semuanya. Oke. Alright, dan kemudian juga kita ada penulis novel dari Ganjil Genap, Ibu Almira Bastari. Dan juga penulis skenario dari Ganjil Genap, yang juga menulis bareng dengan Bang Bene ya, Mas Sigit Sulistyo. Dan juga pengisi original soundtrack Ganjil Genap, yang menyanyikan lagu Legend Kamulah satu-satunya, Adrian Marta Dinata. Dan juga Tiara Effendi, yang menyanyikan lagu Mencoba Pergi. Boleh maju ke depan. Oke, nanti yang belum datang langsung nyusul. Pak Manoj Pujabi, dengan hormat kami persilakan Bapak untuk membuka acara press conference pada malam hari ini. Selamat malam semuanya, terima kasih Anda baru tadi saksikan film Ganjil Genap. Selamat datang juga di acara press screening dan press conference. Ganjil Genap akan tayang 29 Juni serentak di seluruh Indonesia, dan juga yang pastinya saya ingin ucapkan terima kasih dan selamat kepada sutradara kita Bene. Thank you ya, kalau ada satu kata brilliant, dua kata brilliant, awesome movie, keren ya. Jadi thank you untuk kerjasama dengan MD, dan saya puas sekali dengan hasil filmnya. Film benar-benar bagus, dan mudah-mudahan film ini bisa diterima juga, karena kalau filmnya bagus saya lebih semangat untuk marketing, mau semaksimal mungkin kita orbitkan film bagus. Penting, gak banyak bisa kita buat film yang benar-benar mutunya baik dan semua, dan ini salah satu kebanggaan MD, yaitu film Ganjil Genap. Sekali lagi thank you, all the best ya. Dan juga kepada all cast, thank you semuanya, terima kasih, keren, very natural dari kalian semua, dan thank you for the support. Mudah-mudahan film ini benar-benar menjanjikan dan bisa menghasilkan apa yang kita harapkan bersama juga dengan Almira. Terima kasih bukunya, selamat ya sekali lagi. Dan kerjasama ini saya harap film ini apa ya, bisa jadi ada moral value bagi saya. Film ini sangat realita, like it could happen to you, dapat banget. Saya pertama waktu nonton cerita sedikit test scan-nya, waduh gue ragu nih, ini Ben gimana? Oke, yakin. Ngomong sama Timaran gimana? Yakin. Saya agak ragu. Tapi setelah nonton editnya, 2 jempol sekali lagi. Jadi perfect, all the best untuk kita semua. Saya nggak akan panjang lebar, saya hanya mengucapkan itu. Mudah-mudahan dari rekan-rekan wartawan para media juga merasa hal yang sama seperti kita di sini. Thank you sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Manoj, dan kemudian berikutnya kami persilakan Bang Bene untuk menyapa rekan-rekan media. Nih Pak sutradara kita nih, silakan Pak Bene. Selamat malam teman-teman media, terima kasih sudah hadir di sini. Film ini kami persembahkan untuk menunjukkan apa yang makna cinta dan segala pernak-perniknya di pikiran kami semua. Saya nggak hanya saya dengan penulis, dengan Almira Bestari yang menuliskan novelnya, tapi juga saya mendiskusikannya dengan para cast, bagaimana pendapat mereka tentang cinta, tentang pernikahan, tentang komitmen. Jadi ketika mendiskusikannya itu kita jadi paham, oke, perspektif case ini bagaimana, perspektif case ini bagaimana, sebagai Om Aiman ini bagaimana pemikirannya tentang tentang pernikahan. Semua case juga saya tanyain, dan saya secara pribadi juga menemui beberapa teman yang sempat pacaran lama, terus terus mereka putus, apa yang ada di hatinya. Terus ada satu teman yang dia putus,
terus pacarnya mau menikah, terus seminggu atau 2 minggu sebelum pernikahan mantan pacarnya itu ngajak ketemuan dan katanya mereka tangis-tangisan. Jadi berusaha memahami apa arti cinta, apa makna cinta, bagaimana perspektif manusia tentang cinta, tentang komitmen, tentang pernikahan. Tapi lagi-lagi semua itu harus disampaikan dengan cara mudah dipahami, dengan cara menyenangkan, sehingga lagi-lagi rasanya film ini nanti tidak merasa digurui, tidak merasa so hebat, so tahu tentang cinta. Jadi semoga teman-teman menyukai filmnya juga dan ikut mengabarkannya ke teman-teman penonton di luar sana. Terima kasih. Terima kasih Bang Bene. Nah nanti tadi di sini semua teman-teman media dan juga tamu sore ini sudah nonton filmnya, jadi sudah tahu semuanya berperan sebagai siapa. Jadi kita akan langsung masuk dulu aja ke Q&A. Silakan untuk penanya pertama. Mic-nya bisa dibantu? Oh oke. Nah ini tepuk tangan dulu buat Gala. Gala! Silakan. Oke. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Silakan, dari mana Mas? Selamat malam semuanya, saya Ahsan dari Detik. Sebelumnya selamat Pak Manus atas perilisan film Ganjil Genap ini, dan untuk para guest selamat atas penampilannya tadi, sangat memuaskan. Untuk pertanyaan pertama untuk Pak Manus soal pemilihan sutradara kepada Benedion, apakah terkait track record sebelumnya yang sampai go internasional makanya dipilih Pak Benedion untuk film ini, dan apa harapan Pak Manus untuk film Ganjil Genap ini? Terima kasih. Ya. Kalau Bene udah go internasional, kita tawarin udah nggak mungkin mau. Kita udah untung udah kontrak sama dia sebelum go internasional. Jadi kita udah tahu ini potensi go internasional, Bene harus sama MD. Jadi bagi saya kita bicara proyek ini udah 3 tahun ya, udah dari 3 tahun yang lalu, dan setelah itu tahun lalu dari Bene ada film yang sukses, Ngeri-Ngeri Sedap, dan yang go international. Jadi tepat strateginya. Kebetulan semuanya formulanya, formationnya jadi sinerginya align. Ya, mungkin itu pas timing, dan memang kita udah niat mau kerja sama dari kapan, dan jadi pas. Bagi saya film ini, Halo selamat datang. Bilang dong halo. Halo ya. Bagi saya kalau filmnya bagus, diapresiasi, saya dulu biasanya kalau kita nonton di editing, saya udah tahu nih film bisa nggak saya jualan, bagus dulu nggak. Bagi saya itu saya udah puas dan dapat. Nah sekarang nggak gampang ya kalau film yang non horror laku, jadi itu jadi challenge saya lebih, gimana film ini bisa dapat apresiasi supaya bukan hanya genre horror yang laku bagi film Indonesia, kita perlu genre-genre lain, dan mudah-mudahan film bagus ini word of mouth. Kami sudah optimalkan dari segi promosi, apapun yang kami bisa lakukan, dan kebetulan 5 hari libur lah kurang lebih minggu depan. Ya mudah-mudahan timingnya tepat untuk MD dan untuk film Ganjil Genap ini. Semaksimal mungkin yang kami harap adalah word of mouth. Karena ini film pasti itu orang underestimate dulu. Saya udah tahu pasti. Saya juga kalau lihat film ini, aduh bisa bagus nggak ya? Itu umum. Jadi sekarang strategi dari kita dan mungkin dari teman-teman di sini semua bisa bantu kita word of mouth. Ya, kalau memang Anda suka, kita harus bantu supaya film Indonesia bisa dapat apresiasi, apalagi filmnya bagus. Balik lagi, kita nggak mau satu genre horror only. Jadi ini bagi saya punya misi dan punya tantangan juga. Ya akhirnya kita serahkan ke penonton. Hopefully we can do it. Ya Mas, terima kasih. Thank you dari Detik. Kemudian pertanyaan berikutnya, oke silakan. Halo, selamat malam. Saya Ais dari Viva.id. Mau nanya mungkin ke Mas Bene mengenai kesulitan akhirnya menggarap film dari novel yang divisualisasikan, dan sejauh mana komunikasi dengan penulis. Apakah dari penulis juga akhirnya sudah puas karyanya divisualisasikan, dan
kemiripannya seperti apa gitu, sejauh mana kalian bernegosiasi ataupun berdiskusi soal jalan cerita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selain dari teknis mengenai kesulitan juga ada nggak sih perasaan dari Mas Beni sendiri akhirnya untuk membuat film, ada mungkin tekanan atau ini kayaknya harus lebih bagus dari yang kemarin atau seperti apa, mengingatkan sekarang mau nggak mau Mas Beni jadi trademark juga ya, misalnya kita mau nonton film horor, oh ini horornya Mas Kimo atau oh ini horornya Mas Joko gitu, dilihat dari sutradaranya dulu gitu. Nah untuk film Ganjil Genap ini juga pasti orang-orang wah Beni ini yang kemarin gitu. Ini ada perasaan kayak apa namanya, kayak tekanan pressure sendiri untuk membuat film drama gitu atau jalan-jalan aja lah gitu. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Betul, Terima bagus kasih. sekali Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi waktu 3 tahun lalu saya diajak untuk ditawarkan dulu untuk membuat film ini, yang pertama saya lakukan adalah membaca novelnya. Jadi saya pernah membaca novelnya Almira yang Reside dan saya suka juga. Tapi kemudian ketika disuruh untuk mencoba membaca Ganjil Genap, terus saya baca, terus saya juga suka sekali gitu, karena kebetulan juga saya usianya sudah lumayan matang ya, dan novel itu ceritanya isinya tentang percintaan usia-usia matang gitu. Jadi saya merasa wah ini cerita yang menarik dan ada banyak perspektif tentang asmara juga yang saya alami. Jadi saya bilang saya mau membuat cerita ini. Saya akan mencoba membuat cerita tanpa menghilangkan ruh dari novelnya, tapi film dan novel adalah dua medium bercerita yang berbeda. Jadi waktu itu berbicara ke MD, nanti saya akan mencoba menulis skenarionya bersama teman Sigit di sini. Nanti kami akan minta pendapat dari Almira tentang bagaimana kalau skenarionya begini. Jadi kebetulan Almira juga tidak merasa perlu banyak memberikan batasan. Jadi ketika dia merasa ceritanya sudah menggembirakan, sudah happy buat dia bilang waktu skenarionya kami berikan, dia bilang ini udah sangat membuat saya gembira. Jadi apapun keputusan secara kreatif boleh diambil, yang penting ketika saya baca saya tidak merasa ada yang salah gitu. Jadi begitu diskusi yang kami lakukan. Kemudian soal beban, sejujurnya awal-awal ketika membuat project ini pasti adalah ya kepikirannya sangat manusiawi ya. Tapi kemudian saya menyadari bahwa ini tuh Ngeri-Ngeri Sedap dan Ganjil Genap adalah dua film dengan genre yang berbeda gitu. Jadi tidak banyak secara bercerita yang beririsan gitu. Jadi rasa beban itu tuh akhirnya lambat laun jadi menghilang juga gitu. Awalnya yang dipikirkan, yang dikhawatirkan tuh ternyata hal yang berbeda. Jadi tidak bisa dibandingkan gitu, tidak apple to apple membandingkan film Ngeri-Ngeri Sedap pembuatan kreatif dan segala produksinya dengan Ganjil Genap, karena jujur sangat banyak yang berbeda gitu. Kalau kita bisa bilang Ngeri-Ngeri Sedap kan adalah sebuah penghormatan untuk kelokalan gitu. Sementara Ganjil Genap adalah penghormatan untuk kota Jakarta gitu. Jadi ketika membuatnya saya sudah punya niat, saya sudah 10 tahun di Jakarta dan saya ingin memberikan penghormatan untuk kota Jakarta gitu. Dan semoga nanti teman-teman semua yang menonton bisa menangkap apa yang coba saya gambarkan, bagaimana Jakarta itu juga punya sudut-sudut membahagiakan, punya tempat-tempat menyenangkan untuk kita semua yang punya memori seperti itu. Jadi dicoba dilakukan dengan tulus, dengan sebaik mungkin, dan semoga nanti orang-orang Jakarta pada khususnya dan orang-orang se-Indonesia melihat bagaimana Jakarta coba dibungkus dengan baik dan dengan menyenangkan, seperti itu. Terima kasih Pak Sutradara, kita terjawab ya Mas Ais. Oke, kemudian penanya berikutnya sudah. Oke, silakan. Cik. Ya, saya Bayu dari Tribunnews.com. Pertama, selamat untuk film Ganjil Genap akan segera tayang. Semoga sukses dan sesuai dengan harapannya. Pertama mau nanya ke Bang Beni dulu, Bang. Sorry kalau misalkan ada salah. Ini apakah ini film drama romantis percintaan Abang yang
abang sutradari untuk pertama kali, dan karena sebelumnya drama horor, komedi, kemudian drama keluarga dan drama percintaan, setelah tadi cerita bagaimana proses ngedalemin novelnya terus ngedapetin kisah cintanya, apa sih bang kesulitannya ketika ngegarap drama percintaan? Karena tadi filmnya cintanya juga cukup dalam nih bang, cukup rumit. Apakah tadi abang bilang juga cukup relate, apakah ada kisah abang juga yang akhirnya abang tuangkan akhirnya, mungkin ini juga salah satu curhatan abang juga dalam ketika menyutradari film ini? Itu yang pertama. Terus yang kedua buat Mbak Gala dan Dr. Aiman ini bagaimana buat Mbak Clara dan Mas Oka ngedalami dua karakter ini, ada menemukan kesulitankah? Karena buat saya pribadi ketika nonton dapat tersampaikan dengan baik, tapi juga pengen tahu gimana tantangan kalian ketika mendalami dua karakter ini, dan mau tahu juga kapan terakhir kali kalian ngerasa ragu dalam memutuskan untuk menikah gitu kan, seperti yang dirasakan sama Dr. Aiman. Gitu aja sih, thank you. Oke, pertanyaan menarik. Pacar saya belum datang kan ya? Aman. Oke, ya makanya saya harus jujur, setiap film saya berusaha menaruh rasa personal gitu. Di Ghostwriter juga saya menaruh sebuah rasa personal, di Ngeri-Ngeri Sedap juga, dan jujur sekali di Ganjil Genap juga ada rasa personal yang coba saya sampaikan gitu. Dan kalau bisa dibilang ada banyak sekali hal-hal yang muncul, dialog yang muncul itu bisa dibilang ya itu perspektif saya soal cinta seperti itu. Jadi apalagi saya mau menikah ya. Jadi belum datang kan, bener kan, belum datang. Jadi ya seperti itu, karena setiap orang kan punya perspektif masing-masing tentang cinta, dan itu yang coba saya gambarkan perspektif saya saat ini. Di karakter mana ya itu rahasia, nanti kalian menghakimi saya lagi. Jadi selalu saya coba untuk memberikan sesuatu yang personal, seperti ya macam-macam itulah ya, kalian bisa menangkap. Semoga justru nanti ketika orang-orang menonton yang punya sedang problem tentang percintaan atau kegalauan, dia jadi memberikan jawaban atau memberikan arahan. Harapannya sih seperti itu. Gimana Mbak Gala, Dr. Aiman nih juga harus menjawab, silakan. Tadi pertanyaannya adalah pendalaman karakter ya, oke. Kalau pendalaman karakter sih sebenarnya pertama-tama karakternya sudah ditulis dengan baik, skenario, dan kalau nggak salah waktu itu di pertama kali saya ngebaca PR juga nih untuk Aiman, untuk saya ngedalamin Aiman, karena Aiman ini kan terlihat seperti seolah-olah pahlawan datang di tengah-tengah Gala sedang galau, lalu tapi setelah sedikit demi sedikit setelah dikupas dia jadi kelihatan seperti seorang yang memiliki trauma gitu. Itu PR-nya aja sih. Coba nunjukin bits by bits kelemahannya dia yang nanti akan bisa mengasih efek keputusannya dia, sehingga menghambat laju relationship-nya dia sama Gala. Terus kalau sama Gala sih pendalaman karakternya kita ngebangun chemistry-nya itu dengan reading, terus kita coba ya itu aja sih, reading ya. Reading, terus coba, oh ya satu lagi tuh kita banyak konsultasi sama gue sih ya. Gue sih banyak konsultasi sama Bene sama Awe yang kebetulan juga supervisor, konsultan komedi. Jadi kita kan bisa nih kayak melucu sehari-hari, tapi kalau gue buat pertama kali gue main romcom gitu ya, itu kan ada timing tersendiri, harus pas, dan yang lucu akan ditertawakan sama penonton bioskop tuh beda sama
sama teman-teman gue. Kalau di depan teman-teman gue sih gue dianggap lucu, cuma gue nggak tahu apakah di depan bioskop gue lucu apa enggak gitu. Jadi segitu banyak, oh gitu ya gitu ya Ben. Oke, gitu sih. Clara Bernadette, silakan dijawab. Halo semuanya, selamat malam. Sebenarnya tadi Kak Oka udah lumayan menjawab banyak. Karena aku sendiri sebenarnya juga nggak familiar dengan ajang rekomedi. Dan buat karakter Gala sendiri memang karakter yang bisa dibilang susah gampang untuk aku mainkan lah. Kan tadi kalian pada nonton gimana karakter Gala sendiri, terus keabsurdan dia yang kadang-kadang juga mungkin bisa dibilang di daily life aku mungkin aku nggak akan melakukan itu gitu, kayak contohnya di bioskop tadi yang tiba-tiba dia ngomong all around me, itu kan hal-hal yang lumayan absurd ya untuk dilakukan gitu. Jadi tapi untung di sini dibantu dengan reading yang lumayan cukup banget, dan juga ada comedy consultant Mas Awe sendiri, ditambah di direct sama Bang Bene sendiri yang bikin aku tuh jadi lumayan pede untuk memainkan Gala sendiri gitu. Dan buat pendalaman sama Kak Oka sendiri memang kita ketemu di project ini ya sebenarnya ya, tapi lumayan langsung bisa dapet chemistry-nya karena pas kelar reading kita lumayan banyak diskusi sih. Kita ngebedah scene by scene kita bedah bareng-bareng mau dibawa kemana ini scene-nya, terus kita banyak nanya juga sama Bang Bene sendiri gitu, kayak ini scene mau lebih ke komedi atau mau lebih ke drama, karena basically aku juga lebih sering memainkan genre drama gitu. Jadi cukup belajar banyak banget di project ini jadinya, dan semoga tadi filmnya bisa menghibur banyak penonton dan bisa enjoy. Jadi kurang lebih gitu sih. Terima kasih Mbak Gala dan Dr. Aiman. Oke, mungkin ada satu penanya lagi sebelum nanti saya akan meminta Kes untuk menyapa teman-teman satu persatu. Silakan. Ya, silakan. Oke, perkenalkan aku Tasya dari MNC. Sebelumnya selamat untuk filmnya dan para cast-nya, itu keren banget sih filmnya. Terus aku mau nanya 2 pertanyaan tentang soundtracknya sih. Untuk yang pertama mau nanya ke Kak Adrian, ini kan soundtracknya nggak asing ya, Kamulah Satu-Satunya kan udah legend banget. Gimana rasanya membawakan ulang lagu ini dan ada nggak sih tantangannya? Dan yang kedua untuk Kak Tiara, apa hal yang bikin kakak mau terlibat untuk nyanyi soundtrack Ganjil Genap untuk lagu Mencoba Pergi? Terima kasih. Oke, saya bantu mic-nya. Oke, sebelumnya selamat malam untuk teman-teman media semua. Terima kasih untuk pertanyaannya, karena itu yang saya rasakan memang. Begitu dapat call untuk menyanyikan lagu legend dari band yang legend ya, itu juga saya sempat mikir-mikir dulu, saya nggak langsung iya gitu, karena saya tumbuh juga dengan lagu itu gitu, dengerin lagu itu banyak memori juga. Tapi begitu saya harus memproduksi lagu itu juga, mengaransemen ulang lagu itu, lalu menyanyikan kembali, challenge-nya cukup berat karena pada akhirnya mendorong saya untuk tidak mau terlalu banyak merubah lagu tersebut gitu. Tapi yang udah pasti berubah suaranya yang nyanyi gitu. Itu udah nggak bisa ngeles lagi gitu. Cuma I'm enjoying that gitu, enjoying the process. Hopefully teman-teman semua di sini suka. Semoga pas nggak kira-kira sama filmnya? Pas lah, harus pas. Jadi tegang tapi it's an honor for me. Jadi thank you untuk MD Music, MD Picture sudah mempercayakan saya untuk menyanyikan lagu tersebut. Terima kasih. Oke, thank you Adrian. Tiara Effendi, silahkan. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya kenapa mau ya? Ya siapa yang nggak mau gitu. Jadi project lagu Mencoba Pergi untuk Ganjil Genap ini adalah project soundtrack pertama aku. Jadi ini adalah sebuah kehormatan yang besar banget buat aku. Menurut aku ini adalah project yang meant to be karena lagu ini kan diciptakan oleh Kapika Iskandar. Jadi waktu itu Kapika telepon aku, dia bilang, Tiara ini ada tawaran lagu ini untuk di film Ganjil Genap, scene-nya yang ini, mau atau enggak?
aku belum lihat scene-nya, aku belum dengar lagunya, aku udah bilang mau aja dulu karena maksudnya ini adalah satu project yang I've been manifesting untuk for the longest time gitu, dan akhirnya aku mendapatkan project ini. Jadi terima kasih untuk kesempatannya. Dan ketika Kapika waktu itu cerita, sebenarnya lagu ini udah ada lama, dan pas ditawarin ke MD untuk lagunya ternyata cocok dengan filmnya gitu. Jadi mudah-mudahan sih lagu ini bisa merepresentasikan film ini dengan baik dan bisa memperkaya film ini menjadi perasaan jadi lebih banyak gitu bisa ada di lagu ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya pinjam dulu mic-nya boleh sebentar. Oke, terima kasih Mbak Tiara. Saya mau minta sekarang Beb. Ngapain? Jadi sekarang kita akan minta cast dan creators masing-masing. Tadi kan kita semua sudah nonton filmnya, sudah tahu mereka siapa, berperan sebagai siapa. Jadi mungkin bisa berbicara kepada teman-teman media, nah apa sih kesannya main di film Ganjil Genap, dan pesan kepada semua yang harus nonton ini loh. Pesannya apa nih kepada para penonton Indonesia, seluruh Indonesia, termasuk Bapak juga loh Pak. Bapak harus kasih pesan juga nih, apa nih Bapak mesti sampaikan kepada penonton seluruh Indonesia supaya dari Sabang sampai Merauke ada revival romantic comedy ya. Oke, oh, oke. Udah Pak? Oh ya udah, sesuai karakter boleh ya ngomongnya ya. Ya nanti sesuai karakter ya Beb. Gimana ya? Mas Reno silakan. Halo, selamat malam semuanya. Sebenarnya tadi gue masuk udah curiga, kenapa pas gue masuk kok gue diketawain. Kayaknya mereka udah nonton semua. Iya, saya Ari Wahab, saya bermain sebagai Reno di film Ganjil Genap ini. Ini salah satu karakter selama gue main film yang sangat menantang. Ini pertama kali, dan gue nggak tahu isi otaknya si Bene, kenapa dia nunjuk Ari Wahab untuk menjadi Reno gitu loh. Seorang papa rock and roll. Yang laki banget ya kan. Tapi nggak jadi Reno. Tapi justru itu ya, gue senang kalau ada sineas atau filmmaker yang benar-benar bisa memperhatikan itu. Jadi nggak selamanya orang seperti karakternya Reno harus orang yang seperti Reno gitu. Ini benar-benar kayak kontras banget, jadi kontradiktif terhadap karakter sendiri. Jadi itu salah satu kenapa gue pengen banget main film di Ganjil Genap, karena emang karakter seperti itu. Terus bekerja sama dengan Bene juga dan sama MD juga, ini yang pertama kali. Terima kasih Mang Nawaz untuk dapat kesempatan ini, dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa menikmati dan bisa ngasih seperti Pak Manas bilang tadi, ngasih info ke teman-teman, suruh nonton film ini. Karena kalau menurut gue ini film percintaan yang sangat beda ya, maksudnya 3 karakter yang punya background psikologis yang sangat beda. Jadi mereka emang karakternya akhirnya seperti itu gitu loh. Jadi ini yang belum ada sih film cinta seperti ini. Jadi mudah-mudahan kalian bisa terhibur dan bisa memberi informasi kepada teman-teman semua. Oke, terima kasih dari saya. Terima kasih Mas Reno. Kemudian Bapak Gala, Bapak Dede Yusuf, kami persilahkan untuk menyapa teman-teman. Selamat malam semuanya. Saya sebetulnya udah ngincer perannya Reno. Soalnya kan saya dikenal lama bintang action kan. Saya lagi nunggu-nunggu tuh peran yang Beb. Tapi ternyata ya belum jodohnya, jadi ketika dapat tawaran sebagai orang tua, papanya Gala, menurut saya tantangan juga, challenge, karena pada usia saya saat ini saya juga memiliki anak yang mungkin mengalami hal yang sama. Ada yang namanya toxic relation dan sebagainya. Jadi to the point saja, saya bangga main sama Benedion, apalagi sudah diminta oleh MD. Saya pikir MD semua filmnya bagus-bagus, harus kita support ya. Dan yang paling penting lagi bagi saya adalah bahwa ini film komedi, dan bermain komedi bagi saya itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Karena saya setiap kali adegan saya selalu mengatakan kepada gimana, lucu nggak gitu. Lalu saya datang ke Awe, lucu nggak gitu. Kalau mereka, aduh, itu pasti berat buat saya. Gitu. Tapi kalau melihat mereka tertawa, itu bersyukur saya. Nggak usah dibayar pun juga nggak apa-apa. Ya, nunggu callingan berikutnya.
Jadi sekali lagi buat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak yang saat ini memiliki masalah hubungan, relation, cinta atau apapun juga, ingin mengambil keputusan, saya pikir ini film yang baik, film yang bagus, bisa ditonton bersama karena ada hubungan di situ. Kebetulan peran saya mungkin tadi sudah nonton ya, mudah-mudahan actingnya lumayan lah ya. Peran saya adalah menjadi seorang bapak yang bijak untuk mengikuti kemauan anak. Dan itu tentu sangat sulit bagi kita yang lahir di tahun 60-an. Karena kalau tahun 60-an selalu kalimat orang tua itu adalah pokoknya, nah itu kan nggak boleh di sini. Jadi generation gap-nya ini akhirnya terbantu di sini. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Papa Gala. Oke Mas, mungkin kita ke ini dulu ya, ke Bapak Baskara dulu, saya oper dulu. Pak Baskara. Lompat dulu. Silahkan. Ayo ini yang gimana yang tadi kalau pas hatersnya Bara ada nggak di sini? Wajah angkat tangan deh. Angkat tangan ya. Waktu screening ramai hatersnya Pak Bara. Oke silakan. Yang pasti terima kasih kesempatannya dari MD dan juga Bene gitu ya. Kalau sama Bene pasti penasaran banget abis Bene bikin film Ngeri-Ngeri Sedap, terus sekarang mau bikin romcom yang aku juga sampai sekarang belum tonton filmnya Ganjil Genap, jadi penasaran juga hasilnya kayak apa. Dan mungkin ini juga salah satu tantangannya, genre yang sudah lumayan lama nggak ada di bioskop gitu ya. Dan lagi-lagi bener kata Pak Manoj gitu ya, film horor itu sudah banyak banget tawaran. Untuk kami para aktor pun pastinya tawaran untuk di film horor itu ada banyak sekali juga. Dan ketika muncul tawaran romcom terus dapat karakter yang lumayan nyebelin gitu ya, pas baca kayak kok bisa nih orang kayak gini gitu ya. Cuman ya itu tantangan yang menyenangkan untuk dimainkan dan akhirnya hopefully semuanya suka atau malah benci sama Bara. It's okay. Itu aja sih. Terima kasih Baskara Mahendra. Mama Gala mau nyanyi? Enggak. Silakan Ibu Lydia Kandau. Iya, selamat malam semuanya. Saya mamahnya Gala. Saya terima kasih ke MD yang udah percayain saya untuk jadi peran mamanya Gala. Dan Bene, aku kagum banget nonton Ngeri-Ngeri Sedap. Makanya begitu ditawarin, wow, senang sekali. Ya itu aja sih. Nah peran saya di sini, yang tadi tonton. Dan jujur aja sebetulnya saya agak malu dengan nyanyi lagu itu. Udah itu aja, terima kasih. Semoga film ini bisa menjadi hiburan buat kita semua. Terima kasih. Kita pindah dulu ke bestiesnya Gala. Oke, Sydney. Ibu Nadine silakan. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Baik. Ya saya Nadine Aisanda di sini sebagai Sydney. Terima kasih banyak kepada MD dan Pak Manoj dan Bang Benny juga udah percaya aku untuk memerankan Sydney di sini. Aku jujur senang banget pas ditawarin project ini karena ya kita udah ngelewatin pandemi segala macam. Nonton horor lagi buat apa kita tegang-tegangan, sekarang udah waktunya ketawa gitu kan. Dan aku sebagai diriku sendiri senang banget bisa ketemu lagi dengan Clara, satu frame lagi Besti, dan dengan teman-teman yang baru yang belum pernah sempat main bareng. Semoga teman-teman pada suka filmnya dan akan mengajak teman-teman kalian untuk ikut ketawa di bioskop dan nyalain si ini nih. Anyway, itu sekian aja dari aku. Thank you so much. Selamat malam. Thank you Sydney. Kemudian Nandi, nih teman baiknya Mas Reno. Ya. Oke, silakan menyapa teman-teman. Kebetulan istri saya nggak ada di studio kan. Hai Mas. Oh iya. Ya sebenarnya kenapa tertarik di project ini, kombinasi yang luar biasa ya, maksudnya antara direkturnya seorang Bene Dion dan PH-nya MD sudah pasti saya nggak ada alasan untuk nolak gitu. Biasanya film bagus dari sutradara bagus butuh PH yang juga bagus untuk tahu taste rasa filmnya, bagaimana memasarkannya. Dan MD bukan PH kaleng-kaleng ya, maksudnya kita semua tahu
jumlah penonton film-film MD, wah nggak masuk akal banyaknya ya. Banyak banget. Jadi, iya ini emang bentuk ngejilat Pak. Iya. Iya. KKN siapa tahu kan ya. KKN 2. Waktu itu akhirnya Bene menghubungi secara personal karena sudah kenal sama Bene lama, dan pesan Bene cuma satu waktu itu. Aku mau ajakin kamu di Ganjil Genap, terus apa yang harus gue siapin Ben? Gitu. Bene cuma bilang, coba foto badan lu. Oke, foto, masih ada fotonya nih. Terus begitu dikirim, Bene bilang naikin lagi berat badannya. Jadi sebenarnya tadi masih suruh naik lagi tuh, di film tuh sebenarnya kurang tuh. Terus Bene cuma bilang karakternya ini cowok yang punya sahabat cewek tapi platonik aja gitu, nggak punya temennya, nggak kepikiran untuk suka. Kenapa? Karena nggak ganteng kata Bene gitu. Oh ini gue banget nih men. Terus ya udah akhirnya fitting. Nah fitting hari pertama cuman satu baju yang Bene suruh coba. Kalian mungkin bisa nebak baju apa itu? Ya. Terus sebenarnya agak-agak nggak nyaman ya, maksudnya size-nya tuh kurang gitu. Terus Bene bilang, ini apa? M ya? Coba S deh gitu. Dikecilin lagi ada sama Bene. Dikecilin lagi. Sebenarnya agak keberatan dengan scene itu, tapi pas tahu lawan mainnya Aryo Wahab, ya papa memang harus begini. Ya itu sih. Terus chemistry sama yang lain-lain juga selama reading enak. Jadi ya syutingnya enjoy banget, happy banget. Punya kesempatan untuk gabung di Ganjil Genap. Terima kasih. Terima kasih Joshua Herman. Kemudian ini ada yang kesal sama Risti gak? Silakan Josephine Firmstone. Halo, perkenalkan nama aku Josephine Firmstone, berperan sebagai Risti. Udah yakin banget pasti banyak yang kesel ya. Antara kesel atau mungkin kasihan juga, ya kita emang sengaja dibuat seperti itu juga sih sama Pak Bene. Karena dibilang pas selama kita reading juga jangan terlalu menunjukkan pelakor, tapi ya sebenarnya ya pelakor sih, cuma jangan terlalu nunjukin gitu kan. Jadi sebenarnya tantangannya di situ sih, karena benar-benar nggak boleh yang terlalu frontal banget, cuma harus ada bikin sedikit yang kayak kasihan, kesel, tapi ya nggak salah juga sih gitu. Jadi ya tantangannya di situ, dan udah pasti berterima kasih banget udah dikasih kesempatan sama MD, Pak Manoj dan Pak Bene untuk main di sini. Ini tuh film romance komedi dewasa pertama aku, karena sebelumnya aku selalu main film-film remaja. Jadi it's something new. Intinya semoga semuanya suka. Terima kasih Josephine. Nah, kita dari tadi udah dengar dari cast, tapi nanti yang terakhir pasti nanti yang di depan terakhir ya. Sekarang kita mau denger juga Mas Sigit, dari tadi diam-diam aja nih. Mas Sigit kan nulis bareng nih sama Bang Bene. Boleh silakan menyapa teman-teman. Ada pesan nggak nih untuk seluruh Indonesia nih supaya nonton semua Ganjil Genap? Aduh, gimana? Ngetik aja bisa nggak ya? Ya. Waktu ditawarin Bene, Bene pesan dengan sinopsis yang udah lengkap, jadi Bene pesan suruh saya buat baca novelnya nih, lu ambil scene-nya atau situasi-situasi yang kira-kira bisa gemes-gemesin banget sama bisa potensi komedi gitu. Akhirnya dipilih-pilih, akhirnya ditajamin sama Bene, dan akhirnya seperti yang udah dijadi ini syutingin ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Sigit. Oke, kemudian kita udah dengar dari tadi penulis udah sutradara, penulis, sekarang yang dari novelnya Mbak Almira Bastari. Silahkan menyapa teman-teman. Ini gimana? Ini Mbak Almira udah nonton berapa kali Mbak? Dua kali. Oke, malam ini yang ketiga ya? Ketiga. Oke, silakan. Halo semuanya. Harapannya sih semoga film ini bisa menghibur banyak orang, karena meskipun tentang cinta tapi komedinya banyak banget juga. Dan saya mau terima kasih kepada MD pastinya yang sudah percaya pada cerita ini, Mas Bene yang luar biasa bisa menginterpretasikan novel saya menjadi seperti ini, dan seluruh pemain yang ternyata punya goofy sides yang pas banget, jadi semuanya bisa lucu. Saya harap juga yang nonton bisa merasakan komedi dan ketawa bareng sama teman-temannya. Ajak teman-temannya ya untuk nonton nanti. Terima kasih. Mas Dr. Aiman, yuk menyapa teman-teman seluruh Indonesia. Pesannya apa nih untuk film Ganjil Genap biar rame? Iya,
Tolong dong reviewnya yang bagus. Karena pasti akan dibaca. Saya yakin orang-orang datang ke sini yang kompeten dan nanti akan menantikan review-review dari kalian. Saya sama Clara kan tadi ada di sofa tuh. Jadi selama nonton film Ganjil Genap berasa kok kalian. Saya cuma nyebutin Dokter Aimannya kalian tepuk tangan. Jadi, hal-hal seperti itu yang sebetulnya kita semua udah pasti rindukan kan. Di bioskop tuh pengen ketawa, pengen seneng. Kalau teriak-teriakan bioskop kan udah biasa kan nonton film horor. Nah, tapi tepuk tangan karena rasa haru, karena rasa ngejagoin karakternya ini untuk dapetin si cewek yang diincar sama dia, kayak layaknya Dokter Aiman ngincar Gala, sama ketawa seru dan renyah di bioskop itu harus ada lagi. Karena dengan itu filmmaker yang lain akan merasa ada harapan, merasa ada enlightenment kalau ternyata bisa nih, works, romcom works banget dan bisa menjadikan alternatif tontonan seru selain horor. Jadi kita juga berharap kita semua di sini akan mempromosikan filmnya dengan senang hati, dengan gencar, dan ya sesuai lah dengan endingnya tadi yang kesannya gantung, udah ada credit title, ternyata masih ada lanjutannya gitu. Sama saya juga, mudah-mudahan nggak lanjutannya Pak. Karena artinya job lagi. Ya, semoga kalian semua mau ikut memberikan review yang bagus. Ketawarannya di bioskop pesannya dari Dokter Aiman. Mbak Gala, boleh menyampaikan sesuatu? Sebelumnya saya mau berterima kasih sebanyak-banyak sama Manoj, MD, dan Bang Bene yang udah memberikan kesempatan untuk aku memainkan Gala di sini. Bisa dibilang Gala ini adalah apa ya? Representasi perempuan-perempuan di luar sana yang pernah dicampakkan sama yang sebelah ini, yang bertahun-tahun pacaran dan diberikan hubungan tanpa status sama yang sebelah situ. Jadi ini adalah gerakan hati para perempuan di luar sana yang pasti akan relate, ya. Dan paling buat para cowok di luar sana, ya, yang mau tahu cara men-treat perempuan gimana bisa nonton filmnya, ajakin temen-temennya, terus ya biar kabar bahagia ini kalau ada nonton dan terhibur bisa disebarluaskan ke banyak orang. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Tentunya untuk silakan Pak Manoj untuk memberikan pesan kepada semua orang terakhir sebelum kita masuk ke photo session. Saya hanya mau sampaikan bahwa biasa saya kalau lihat film bagus seberapa levelnya baru keyakinan. Saya sih yakin film ini bagus itu udah pasti. Sekarang ya saya mau lihat word of mouth sekuat apa. Jadi ini perlu bantuan teman-teman di sini semua, word of mouth. Let's make it happen. Let's make this genre, this movie sukses luar biasa. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Kita kan langsung masuk foto dan tadi banyak disebut-sebut Mas Awe. Boleh dong maju ke depan nih kita foto bareng. Ini loh yang katanya bikin ketawa-ketawa ya. Ya, Awe ternyata nih. Yeah. Silakan yuk kita dibantu untuk kursinya. Kita mau masuk foto. Coba sambil nunggu mereka pose, apresiasi yang terbaik untuk Ganjil Genap Creator Cast yang udah nonton duluan hari ini. Luar biasa. Kita ada waktu sebentar, kita pindahin dulu biar bagus ya fotonya ya. Ganjil Genap akan tayang di seluruh Indonesia mulai tanggal 29 Juni, tapi sudah ada beberapa eksklusif screening di tanggal 24-25 Juni minggu ini juga, di weekend ini di beberapa kota di Indonesia. Yuk kita atur dulu, silakan para fotografer untuk mengatur. Masih gitu. Oh, oke. Oke, yang di depan boleh geser ke kanan sedikit. Geser ke kanan sedikit, ke kanan. Ini enggak. Yang penonton, sorry. Oh nih, Teman-teman media. Teman-teman gantian boleh ya? Iya. Nanti kita jongkok, kita duduk. Oke, yang di belakang dulu sekarang. Oke. Lihat tengah depan. Oke. Tengah dulu ya Pak semuanya. Oke.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Pose lagi 1, 2, 3. Oke, gantian. Oke, siapa sebelah sini? Oke, arah sini Bapak Ibu, teman-teman, kiri dari stage. Apakah di sebelah kanan juga mau? Boleh, ke arah sebelah sana sekarang Pak, ke kanan. Tengah boleh sekali lagi Kak Astrid. Yuk yang happy, madam tengah sekarang happy, yuk happy. Wuhuu, ya kan, ganjil genap guys. Oke, 1, 2, 3, happy. Oke, sip. Terima kasih to creators and cast. Sekali lagi terima kasih, demikianlah acara press conference malam ini sudah berakhir. Cast akan creators akan menuju backdrop untuk doorstop interview. Mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan rekan-rekan media terhadap perfilman Indonesia. Selamat malam dan